Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilian Savitri dengan NIM belakang 005. Di sini saya akan mempresentasikan serta memaparkan kerangka teori dan metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Baik, pada materi pertama saya menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah menurut Quran. Jadi, keluarga sakinah berasal dari kata sakinah yang berarti ketenangan, kedamaian, dan rasa aman. Dalam kehidupan rumah tangga, sakinah itu menggambarkan kondisi batin yang tenang dan harmonis antara suami dan istri. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 menyebut ada 3 unsur penting dalam keluarga ideal. Yang pertama adalah sakinah, rasa tentram dan damai dalam hubungan. Yang kedua adalah mawaddah, cinta yang kuat dan penuh kehangatan. Dan yang terakhir adalah rohmah, kasih sayang yang disertai kepedulian dan empati. Jadi ketiga unsur tadi itu saling berkaitan. Mawadah biasanya dominan di awal pernikahan, sedangkan kalau rohmah itu semakin penting ketika pasangan itu menghadapi berbagai ujian hidup. Inilah yang menjaga keluarga itu tetap utuh dan seimbang. Selanjutnya adalah tafsir Al-Misbah sebagai landasan utama. Jadi penelitian ini itu menggunakan tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab sebagai rujukan utama. Tafsir ini dikenal karena mampu menghubungkan pesan Al-Quran dengan realitas kehidupan modern. Dalam menafsirkan Quran Surat An-Rum ayat 21, Quraish Shihab itu menjelaskan bahwa suami dan istri adalah pasangan yang setara, saling melengkapi dan bukan hubungan yang bersifat dominasi. Pendekatan yang digunakan bersifat yang pertama tekstual, memahami makna ayat secara bahasa, lalu kontekstual, mengaitkan ayat dengan situasi sosial saat ini. Dengan cara ini, konsep sakinah tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga praktis dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya yaitu membahas tentang teori interaksi simbolik dalam keluarga. Jadi, penelitian ini juga menggunakan teori interaksi simbolik yang menjelaskan bahwa makna dalam hubungan terbentuk melalui proses interaksi. Dalam keluarga, makna sakinah dibangun lewat yang pertama, cara berkomunikasi suami dan istri, yang kedua, bahasa tubuh dan ekspresi kasih sayang, serta kebiasaan dan ritual bersama, seperti ibadah keluarga. Setiap tingkatan memiliki makna simbolik. Jika komunikasi berjalan baik dan penuh empati, maka suasana sakinah akan lebih mudah tercipta dalam keluarga. Selanjutnya ialah faktor penghambat sakinah. Tidak semua keluarga itu mudah mencapai sakinah. Ada beberapa faktor yang menghambat, yaitu faktor internalnya, kurangnya pemahaman agama, komunikasi yang buruk, pengelolaan emosi yang lemah, serta ketidaksiapan mental. Sedangkan faktor eksternal, tekanan ekonomi, pengaruh negatif media sosial, budaya konsumtif, perubahan nilai sosial. Jika faktor-faktor ini tidak dikelola dengan baik, maka keharmonisan rumah tangga bisa terganggu. Materi selanjutnya bahas tentang peran pemahaman agama. Pemahaman agama menjadi fondasi utama dalam membentuk keluarga sakinah. Bukan hanya soal ibadah, tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku sehari-hari. Nilai-nilai yang perlu diterapkan antara lain kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, sikap saling memaafkan. Pasangan yang memiliki pemahaman agama yang baik cenderung lebih mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan penuh pertimbangan. Yang terakhir adalah metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, analitis. Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian adalah teks-teks keagamaan, khususnya Al-Quran dan tafsirnya, serta literatur pendukung lainnya yang tersedia dalam bentuk tertulis. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna mendalam dari teks-teks tersebut tanpa melibatkan pengukuran numerik. Sumber data yang saya ambil dari data primer yaitu tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab.
khususnya volume 10 yang memuat penafsiran Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Tafsir ini dipilih karena pendekatan kontekstualnya yang khas serta relevansinya dengan permasalahan keluarga kontemporer. Sedangkan data sekunder, data ini mencakup berbagai literatur pendukung seperti kitab-kitab tafsir lainnya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Hadar, buku-buku tentang keluarga Islam, jurnal ilmiah, artikel skripsi, tesis, dan disertai yang relevan dengan tema penelitian. Literatur ini berfungsi untuk perkaya analisis dan memberikan perspektif komparatif terhadap konsep keluarga sakinah. Terakhir adalah teknik pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi relevan dari berbagai sumber tertulis. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi sumber. Menentukan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua, inventarisasi data, mengumpulkan dan mengelompokkan data-data berdasarkan kategori tertentu. Konsep sakinah tafsir ayat, faktor penghambat, implementasi nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pencatatan sistematis, membuat catatan detail dari setiap sumber yang dibaca termasuk kutipan penting, halaman rujukan, dan keterangan biografi lengkap. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.